Matahari, plat kopling, ternyata sampai parah kayak gini nih, putus ya. Kenapa ini bisa kayak gini? Ini dari setelan awalnya. Ini baru diganti 2 bulan yang lalu katanya ya, untuk Avanza 2018 ya, bukan 2014 ya. Nah ini untuk setelannya kayak gini ya. Nah harus ada free kayak gini nih. Nggak boleh keras kayak rem kayak gini nih. Nggak boleh ya. Harus ada jaraknya ini sekitar 1 senti ya. 1 senti. Ya, ini yang namanya driver shaft ya. Atau kopel adalah sebuah logam batang yang kuat, yang mentransmisikan tenaga ya, dari transmisi ke roda penggerak sini. Andika Motor, channelnya seputar otomotif, Pandeglang, Banten, Indonesia. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sehat untuk semuanya dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya Andika Motor. Setelah sekian lama Andika Motor nggak upload ya, karena ada halangan. Kemarin putranya Andika Motor atas nama Agung Gunari sakit, sempat dirawat 7 hari di rumah sakit ya. Semoga kita semuanya selalu dihindarkan dari segala penyakit ya, diberikan kesehatan dan dimudahkan dari segala mara bahaya. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita kedatangan satu unit Avanza tahun 2014 tipe G ya, 1.3. Dia mengalami loss di bagian kopling. Setelah kita cek ke lapangan, sama sekali dia nggak bisa jalan. Dan setelah kita masuk ke kolong, ternyata udah bau angus ya, dan kita menemukan serpihan ini, serpihan plat kopling atau apa namanya, plat cover ya, bukan plat cover, plat disc ya. Oke, nanti kita bongkar dulu. Oke guys, lagi dibongkar ya. Ya ini yang namanya driver shaft ya. Driver shaft itu atau kopel adalah sebuah logam batang yang kuat, yang mentransmisikan tenaga ya, dari transmisi ke roda penggerak sini nih. Roda penggerak belakang ya, panjang ya. Ini ada central bearing ya, gantungan tengah driver shaft. Terus di sini ada ball jointnya juga atau sandinya ya. Nah, ini biasanya kalau udah habis dia getar ya di kecepatan rendah, atau bisa juga bunyi kelenteng-kelenteng kayak gitu ya. Oke, ini masih kita bongkar. Nanti kita lihat sebenarnya apa yang terjadi yang bisa menyebabkan si plat kopling atau plat disnya hancur ya. Nah, itu jarang sekali kita temuin ya. Nanti kita cek, tapi untuk keterangan si pemiliknya sih udah mulai kita tangkap. Ini barusan ganti kopling 2 bulan yang lalu ya. Tapi keterangan si pemiliknya ketika si pedal kopling itu diinjak, baru sedikit udah free ya, atau udah loss. Nah ini perlu kita analisa ya, untuk bagaimana cara kita kerja, bagaimana cara kita setting kopling dengan aturan dan sesuai dengan proseduralnya ya. Nanti kita perlihatkan di bagian pedalnya ya. Oke, sudah kita lepas ya Matahari, plat kopling, ternyata sampai parah kayak gini nih, putus ya. Kenapa ini bisa kayak gini? Ini dari setelan awalnya. Ini baru diganti 2 bulan yang lalu katanya ya, untuk Avanza 2018 ya, bukan 2014 ya. Kenapa bisa kayak gini? Ini dari setelan. Makanya kita kalau ganti-ganti
plat kopling atau style-style kopling itu hati-hati ya, ada aturannya, ada proseduralnya juga yang harus kita ikutin. Nanti bisa kita lihat di bagian pedal koplingnya ya, ukurannya seperti apa ya. Nah, ini pakunya juga bukan paku, plat ininya juga udah gak sejajar ya, gak sejajar karena keganjel ini nih. Ini baru 2 bulan kok udah kayak gini. Dan nanti kita kasih tahu bagaimana cara settingnya ya, setting yang sesuai dengan kayak di pabrikan ya. Jadi menurut si pemiliknya sih ini begitu diinjak baru sedikit dia udah loss ya, atau enggak udah free ya, enggak nyangkut ya, berarti setelannya enggak benar. Harusnya kan dia diinjak dalam baru dia loss, kemudian kita angkat sekitar berapa senti ya dia udah nyangkut lagi ya. Nah ini fungsinya kan plat kopling itu untuk menghubungkan gaya putar dari engine ke transmisi, kemudian transmisi menghubungkan ke roda penggerak seperti itu ya. Jadi tutup buka. Nah kenapa ini bisa angus kayak gini? Karena dia slip ya, slip karena terlalu menekan di bagian setelannya. Nah, kemudian slip, dia panas, hancur ya, hancur angus ke bagian matahari juga plat koplingnya. Ini bukan masalah produk yang murah atau produk yang mahal ya. Produk yang murah pun kalau misalkan kita pasangnya teliti, kemudian kita setel secara prosedural ya, atau mengikuti aturan ya nggak bakalan kayak gini ya. Meskipun produk yang murahan, ini bukan masalah produk murahan atau mahal ya. Yang jelas ini pemasangannya atau settingannya yang nggak benar. Oke, nanti kita lanjut guys. Kita tunggu dulu plat kopling dan mataharinya yang baru. Ini harus satu set ya. Ini udah hancur nih. Kalau untuk flywheel masih bagus ya. Masih bagus, dia nggak ada bekas luka-luka hancuran serpihan ini nih. Nah ini serpihannya ya. Serpihannya alhamdulillah udah kita bersihkan. Tinggal kita ganti dengan yang baru. Oke, sudah kita belikan yang baru ya untuk matahari, kemudian plat koplingnya. Tapi deklarnya masih bagus ya. Kita masih tetap menggunakan produk ini guys ya. Aman, murah meriah, insya Allah awet. Dan gimana penyetingannya nanti ya, cara settingnya gimana supaya awet, insya Allah nanti kita peragakan ya setelah terpasang ya. Yang ini sampai hancur nih, ini sampai udah dalam kayak gini ya. Jarak permukaan ini sama disnya udah dalam banget. Kalau yang baru kan enggak ya, tuh tipis ya. Jadi nantinya kesininya agak kemungkung nih. Kalau plat pasang-pasang kopling itu diperhatikan di sini. Kalau misalkan si plat ininya ke dalam, ketika udah dipasang itu pasti gagal ya. Minimal ada kemungkung sedikit keluar ya. Oke, nanti kita pasang dulu guys. Oke guys, sudah terpasang ya. Nah ini yang tadi saya maksud, si plat ininya itu harus kemungkung, nggak boleh ke dalam ya kalau udah kepasang kayak gini. Dan cara ngepasin supaya sentral kayak gini nih. Nah ini bisa diraba di bagian lubang-lubang sini ya. Dicolok pakai obeng. Nanti kalau misalkan udah terasa pas, atas, bawah, sisi-sisi sini, sehingga presisi kayak gini, nah baru kita taikan transmisinya ya. Jadi supaya untuk mempermudah ketika pemasangan transmisi. Nah yang penting si plat ininya ya, atau kuku-kuku ininya harus kemungkung ya, nggak boleh rata atau apalagi sampai ke dalam ya. Nah itu bisa menyebabkan kegagalan. Nah ini caranya ya, cara kita pasang plat kopling set ya.
agar nggak kerja 2 kali seperti itu. Dan untuk unit ini alhamdulillah unit belum pernah bongkaran di bagian mesin ya. Kalau plat kopling sih kayaknya katanya kemarin ini baru 2 bulan tapi udah hancur ya. Oke, nanti kita lanjut lagi setelah kita pasang transmisinya. Oke, lanjut guys. Sampai waktu maghrib ya. Dan sekalian mau off dulu. Nah, ini untuk setelannya kayak gini ya. Nah, harus ada free kayak gini nih. Nggak boleh keras kayak rem kayak gini nih. Nggak boleh ya. Harus ada jaraknya ini sekitar 1 senti ya. 1 senti lah ya. Ini aturan dan proseduralnya ya. Jadi nggak boleh keras. Nanti pas kita injak, tinggal kita setting-setting di bagian bawah. Jangan terlalu bawah juga jangan terlalu tinggi ya. Yang penting ada perinya kayak gini nih. Jadi nggak boleh nekan ya. Oke, semoga bermanfaat. Saya Andika Motor, pamit undur diri. Masih tetap dipancarluaskan dari Kabupaten Pandeglang, Banten, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.